Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Kali ini kita akan membahas terkait dengan PPh Pasal 21. Tentunya bagi Anda wajib pajak, baik orang pribadi maupun wajib pajak badan, perlu mengetahui bagaimana cara menghitung PPh 21 yang efektif dan efisien. Nah, PPh 21 sendiri berbicara bagaimana pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima wajib pajak orang pribadi yang ada di dalam negeri. Nah, bentuk pemotongan PPh Pasal 21 terdiri dari pemotongan PPh Pasal 21 tidak final dan pemotongan PPh 21 yang bersifat final. Nah, kalau kita melihat pemotongan PPh 21 yang tidak final itu seperti apa sih? Nah, atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan umum. Nah, ini berdasarkan PMK 252 garing PMK 03 tahun 2008. Dan yang terbaru adalah Per 16 garing PJ garing 2016. Sedangkan bagaimana nih pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final? Nah, kita juga perlu tahu ya, yang bersifat final apa aja. Nah, yang bersifat final adalah atas penghasilan berupa uang pesangon, kemudian uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Oh, ternyata bagi Anda yang menerima uang pesangon serta uang manfaat pensiun, serta tunjangan hari tua dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, mengacu kepada PP nomor 68 tahun 2009, di mana pemotongan PPh 21-nya adalah bersifat final. Nah, kemudian apalagi nih? Atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD yang diterima oleh pejabat negara, PNS, anggota TNI atau Polri, dan pensiunannya berupa penghasilan selain penghasilan yang bersifat tetap dan teratur setiap bulan. Nah, ini mengacu di PP nomor 80 tahun 2010. Oh, ternyata ada dua ya, yang tidak bersifat final dan yang bersifat final. Nah, inilah bentuk pemotongan PPh Pasal 21. Nah, kalau kita lihat dari pemotongan di sini, mengacu ke Per 16 tahun 2016, di mana pemotongan PPh Pasal 21 yaitu pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, cabang, perwakilan atau unit, dan hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tertentu. Jadi pemberi kerja yang seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu orang pribadi ataupun badan, dan cabang ataupun perwakilan ataupun unitnya. Kemudian apalagi nih pemotongannya nih yang bisa memotong, yaitu bendahara atau pemegang kas pemerintah yang biasa kita kenal sebagai instansi pemerintah. Selain itu, dana pensiun, badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lainnya. Kemudian, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa. Serta penyelenggara kegiatan dapat melakukan pemotongan PPh Pasal 21. Nah, pemberi kerja yang bukan pemotong siapa saja nih yang perlu kita ketahui, yaitu kantor perwakilan negara asing, organisasi-organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan. Kemudian, organisasi-organisasi internasional yang ketentuan pajak penghasilannya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban pemotongan pajak serta organisasi-organisasi dimaksud telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selain itu, pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, inilah pemberi kerja yang bukan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan. Selain itu, ketika kita mengetahui mana yang boleh potong, mana yang nggak boleh memotong, nah, penerima penghasilannya siapa saja nih? Nah, ini yang menarik ya. Penerimanya
yaitu kita harus klasifikasi siapa yang menerima penghasilan. Nah, pegawai ada yang bersifat tetap dan tidak tetap. Kemudian ada bukan pegawai dan mantan pegawai, penerima uang pensiun, pesangon atau uang manfaat pensiun, THT, JHT termasuk ahli warisnya, kemudian anggota dewan, komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai, serta peserta kegiatan seperti peserta kelompaan, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, peserta atau anggota kepanitiaan, peserta pendidikan, pelatihan, peserta kegiatan lainnya. Nah, inilah penerima-penerima penghasilan yang masuk ke dalam PPh pasal 21, baik yang tidak final maupun yang final. Kemudian, ketika kita mengetahui penerimanya, tentunya kita tahu nih objek PPh pasal 21. Nah, objeknya ada cukup banyak. Yang pertama adalah penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa penghasilan pegawai ada yang tetap, ada yang tidak tetap atau teratur dan tidak teratur. Kemudian penghasilan penerima pensiun secara teratur, uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Kemudian, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Selain itu, ada imbalan kepada bukan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan, imbalan kepada dewan komisaris atau pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama, kemudian imbalan kepada mantan pegawai, penarikan dana pensiun oleh pegawai, dan yang terakhir adalah natura atau kenikmatan yang diterima dari wajib pajak PPh final atau wajib pajak dengan norma perhitungan khusus. Nah, inilah objek-objek PPh pasal 21. Nah, dengan update yang terbaru, kita harus mengacu bagaimana nih cara menghitung PPh pasal 21. Nah, PPh 21 adalah bagaimana kita melakukan pemotongan dari DPP-nya. Nah, DPP itu sendiri adalah dasar pengenaan pajak dikalikan tarif PPh pasal 17. Huruf A Undang-Undang PPh. Nah, ingat lapisan penghasilan kena pajak sudah ada update yang terbaru. Ya, dari 0 sampai dengan 60 juta tarifnya adalah 5%. Kemudian di atas 60 juta sampai dengan 250 juta tarifnya 15%. Kemudian di atas 250 juta sampai dengan 500 juta tarifnya adalah 25%. Kemudian di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar tarifnya adalah 30%. Dan yang terakhir bracket terbaru yaitu 35% jika penghasilannya di atas 5 miliar. Jadi saya ulang, ada 5%, 15%, 25%, 30% dan 35%. Wow, tambah banyak ya tarif dan lapisan PPh pasal 17. Bagaimana cara menghitung PPh pasal 21? Nah, tentunya ketika kita sudah menghitung PPh pasal 21, kita harus mapping terlebih dahulu mana pegawai, mana bukan pegawai, pensiunan, komisaris, mantan pegawai, penarikan dana pensiun, dan peserta kegiatan. Nah, kita perlu mapping PPh pasal 21 sehingga ketika Anda sudah menentukan mana subjek, mana objek, dan bagaimana cara menghitung PPh 21, Anda dapat menentukan bagaimana tarif yang sesuai dengan wajib pajak yang Anda potong. Nah, penerimanya akan menentukan bagaimana Anda menghitung PPh 21. Tentunya dengan Anda menggunakan konsultan pajak, yaitu bagaimana Anda disupervisi dan bagaimana Anda dapat menentukan tarif yang tepat sehingga pada saat Anda melakukan pemotongan PPh 21 sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Bersama MC Consulting, kami akan memandu Anda, mensupervisi Anda sesuai dengan peraturan yang terbaru yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan bagaimana menentukan PPh pasal 21 yang efektif dan efisien. Segera hubungi kami ya. Ingat, orang bijak taat pajak. Terima kasih.